Nabi Nuh diuji juga lewat anaknya. Nabi Adam diuji lewat anaknya. Kenapa diuji lewat anak-anaknya? Hiburan buat kita bahwa hei, Nabi saja diuji lewat anaknya loh, gitu. Nabi pasti kan sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya kan, pasti. Terus siapa kita? Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita, karena memang hari Senin dan hari Kamis hari diangkatnya amal kita ke langit. Mudah-mudahan ini sebagai bukti Allah memberikan kita karunia yang luar biasa. Tanpa izinnya kita tidak bertemu hari ini. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah. Apa fitrah? Punya potensi tauhid. Di dalam dirinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu seluruhnya begitu, semuanya begitu. Maka kata beliau apa? Fa abawa yuhawidanihi au yunasranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Alhamdulillah di antara kita banyak turis itu turunan Islam. Alhamdulillah kita banyak yang turis. Ini pun anugerah yang luar biasa. Kalau ditakdirkan kita memiliki keluarga yang sudah dari kecil beragama Islam atau sudah menyembah Allah dari awal, itu pun atas pilihan Allah. Seandainya kita disuruh memilih gitu ya, dilahirkan dari keluarga baik-baik atau bukan, pasti kita akan memilih dilahirkan dari keluarga baik-baik. Dan doa kita dikabulkan, kita diberikan orang tua yang muslim atau muslimah. Jika ada mu'alaf, itu pun atas kehendak Allah. Diberi kesempatan menyembah Allah sebelum menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengikuti ajaran beliau dan bisa bersama beliau di surga nanti, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang anak. Kalau sudah berbicara anak, kita agak melo, campur kesel, campur gregetan, sedih, semuanya itu bercampur. Dan mohon maaf, anak di sini bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Anak biologis, anak yang kita kandung, anak yang kita lahirkan. Namun tidak semua orang diberikan anak biologis. Maka anak ideologis itu pun termasuk ya, insya Allah, yang bisa memberikan atau mentransfer pahala buat kita. Anak ideologis siapa? Anak asuh, anak didik, anak angkat. Semua anak yang pernah berinteraksi dengan kita insya Allah anak ideologis. Ada beberapa ulama yang tidak dikarunia anak biologis, tidak ada, tapi anak ideologis yang luar biasa banyaknya. Istri-istri Rasulullah yang dikasih anak biologis hanya Khadijah radhiyallahu anha, sementara istri yang lain tidak memiliki anak biologis gitu. Kenapa? Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada di antara kita yang hadir di sini belum memiliki keturunan gitu ya, belum memiliki anak biologis, diingat saja Aisyah tidak punya anak, tapi di tangannya itu ilmu yang disebarkan banyaknya luar biasa. Jadi udah Allah tentukan. Bagaimana dengan wajah-wajah yang sudah memiliki anak? Agak berbeda ya, yang punya anak itu alisnya agak turun sedikit gitu, agak stres dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau ada anak yang 1, 2, 3 gitu ya, itu pun sama nominalnya, jumlahnya itu pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan sampai orang yang sudah, mohon maaf, KB family planning ya, sudah family planning terus hamil stres, enggak boleh gitu. Mau kita batasi 2, kalau Allah pengen ngasih 5, oh mudah buat Allah. Pengennya 4 dikasihnya 8, oh mudah buat Allah.
Atau dibalik, pengennya 10 dikasih cuma 1, mudah buat Allah. Kalau kita bergantung sama Allah, semua keputusan Allah adalah yang terbaik, termasuk anak, itu pun akan kita terima dengan lapang dada, dengan bahagia. Ibu-ibu solehat tolong buka surat At-Taghabun ayat 14. Atau Neng MC-nya boleh tolong dibacakan artinya. Ayat 14 dan 15. Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Insyaallah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Sadaqallahu. Ketika menyampaikan tentang anak dan pasangan, Allah tidak memanggil wahai orang Islam. Yang dipanggil sama Allah siapa? Orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman itu memiliki energi. Iman itu memiliki cinta. Iman itu memiliki kekuatan untuk menjalankan perintah Allah. Orang kalau ada imannya, ini kan iman naik turun ya. Kalau imannya lagi naik, pikirannya positif. Kalau imannya lagi turun, pikirannya negatif. Makanya Allah memanggilnya bukan wahai orang Islam, tapi yang dipanggil siapa? Wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada iman. Apa infonya? Inna min itu sebagian, enggak semuanya. Inna min azwajikum, sebagian dari istri-istrimu. Kok istri-istrimu? Kan suami punya kuota 4. Ada yang dipakai semuanya itu, ada yang tidak dipakai. Kenapa? 4 kuota dipakai sama istri pertama semua, itu bukan bisa. Ada yang istri pertama meninggal gitu ya, kemudian dia menikah lagi, itu sebetulnya mohon maaf sudah ditentukan oleh Allah di tulang rusuknya. Ada yang tulang rusuknya bercabang 2, ada yang 3, tapi itu nggak bisa dironsen, nggak bisa. Jangan dibawa suami kita ke rumah sakit, coba tolong cek dok, ini tulang rusuknya cabangnya berapa, nggak bisa. Jadi even dia misalnya mohon maaf genit gitu ya, dia genit pengen nikah lagi, tapi kalau ditakdirkan sama Allah beristri 1, itu enggak. Ini kalau kita bicara takdir. Kalau yang macam-macam kita nggak bahas lah ya, kan ada yang memang cerai nikah gitu ya, ini kita nggak bahas. Kalau kita bicara takdir, itu sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalimat min itu sebagian gitu. Sebagian pasanganmu, pertama pasangan dulu, kedua apa? Dan anak-anakmu, diingat ya, sebagian. Enggak semua pasangan bermasalah, enggak semua anak bermasalah gitu maksudnya. Tapi ketika Allah menyampaikan sesungguhnya sebagian istri-istrimu dan gitu ya, anak-anakmu itu jadi musuh. Apa rahasia kalimat musuh? Musuh itu yang bikin kita pengen tengkar, pengen debat, beda pendapat. Kita sama suami suka cekcok, itu biasa itu. Justru kalau kita pengen biar nggak debat, bagaimana kayak patung, dia sehat mah, mau beli apa, nggak bisa. Apalagi perempuan dikodratkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah itu suka ngomong gitu. Sehari berapa? 20.000 kosakata sehari. Kalau dia nggak ngomong, itu dia tekanan batin, jiwanya nggak sehat. Sementara kalau laki-laki cuma 7.000. Di masa Rasulullah saja itu Rasulullah sudah paham itu. Makanya beliau mendengarkan kisah Aisyah radhiyallahu anha itu, kalau cerita kepada beliau itu tentang 11 temannya, 23 temannya, didengerin nggak? Didengerin sama Rasulullah. Makanya ibu-ibu pulang bawa dalil, Rasulullah aja mas gitu. Itu didengarkan gitu sampai beliau ngantuk-ngantuk. Kenapa? Karena beliau tahu perempuan itu suka didengarkan ceritanya.
Kalau suaminya tidak mendengarkan, itu biasanya yang jadi korban siapa? Temennya. Iya, tahu nggak aku punya masalah, ya cerita lagi nih, ya gitu kan. Karena memang dia kalau bicara itu apa, jiwanya sehat gitu. Di masa Umar pun demikian. Ketika Umar memiliki istri yang luar biasa gitu ya, Umar itu kan terkenal dengan pedang terhunus gitu. Sampai para sahabat pengen minta tips sama Umar bagaimana mengatasi istri yang cerewet gitu kan. Ketika sampai di rumah Umar, ternyata istrinya Umar lagi gitu. Apa katanya ini? Sama saja istri kita sama istrinya Umar, cerewet gitu. Perempuan itu kalau nggak ngemil, ngemol, ngomel. Iya, iseng ngemil gitu kan, liburan ngemol, capek ngomel, udah gitu aja. Jadi saat melihat istrinya Umar lagi marah-marah, sahabat bingung, loh Umar itu terkenal pedang terhunus, tetapi ketika istrinya marah-marah beliau diam gitu. Perhatikan para ulama itu sama istri itu bukan takut ya, mohon maaf diluruskan, bukan takut istri, tetapi sayang sama istrinya. Saking sayangnya ngomel juga didengerin aja gitu, karena mereka tahu ini amanah dari Allah gitu. Kalau para suami memahami ini, akan dibiarkan istrinya, udah capek, capek ngomel, capek gitu. Umar pun demikian. Ketika akhirnya pria itu akan pergi, apa kata Umar? Fulan, apa yang mengantarmu datang ke rumahku? Apa jawaban bapak ini? Ya Umar, aku sebetulnya mau datang ke sini minta tips bagaimana mengatasi istri yang cerewet. Apa jawaban Umar yang luar biasa? Biarkan istri kita marah-marah, biarkan istri kita ngomel-ngomel, biarkan. Coba bayangkan, bayangkan kata Umar, dia melahirkan anak-anak kita, dia mengandung buah hati kita, dia mencuci pakaian kita, dia memasak buat kita, padahal itu bukan kewajibannya kata Umar. Maka ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri. Apa definisi wajib? Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau nyuci masak itu wajib, kita yang belum nyuci dosa. Iya kan? Belum masak dosa. Ya Allah, dosa kita banyak banget. Nggak nyuci dosa, nggak masak dosa, belum lagi dosa ngerumpi, dosa ngomel. Habislah pahala kita. Makanya kata Umar, biarkan, coba, Masya Allah, biarkan istri kita marah-marah, biarkan, dia capek kok mengandung anak-anak kita, membesarkan buah hati kita, mencuci pakaian kita, memasak buat kita, padahal itu bukan kewajibannya. Maka para ulama mengambil statement Umar ini bahwa memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri, tetapi amal soleh gitu. Amal soleh yang dicatat pahalanya sebagai pahala yang luar biasa. Kewajiban istri apa sih? Taat. Kalau kadang-kadang suami minta bikinin rendang, taat gitu. Tapi beda ya, bukan wajib. Kalau misalnya, Mas, kalau untuk hari ini kan libur nih, kalau beli aja gimana? Ada bargaining kan? Capek ya, sekali-kali lah libur, boleh kan? Boleh. Oh gitu ya, iya kan sekarang di zamannya zaman delivery kan, oke, boleh kan gitu. Jadi ada bargaining lah gitu. Nah Umar juga Masya Allah, Umar ini ketika kedatangan seorang bapak yang mengatakan anaknya durhaka, anak ini nanya, ya Khalifah, sebetulnya hak anak apa sih gitu? Hak anak itu mendapatkan ibu yang baik, mendapatkan nama yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik. Apa kata anak ini? Ya Khalifah, aku tidak mendapatkan tiga-tiganya. Ibuku seorang majusi, bukan muslimah, dia majusi. Namaku Ja'lan atau Ju'lan yang artinya apa? Cecurut, tikus. Orang tuaku tidak pernah memberikan atau tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Apa kata Umar? Kalau begitu bukan kamu yang anak durhaka, nak. Orang tuamu adalah orang tua durhaka.
Nah, bagaimana dengan kita? Padahal kita pengen banget anak ini menjadi anak yang soleh, yang berbakti gitu kan, yang bisa menjadi harapan masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang harapan dengan kenyataan kan berbeda. Makanya tema kita antara anak itu antara harapan dengan ujian. Maka dikatakan oleh Allah nih, ujiannya apa? Kadang-kadang pasangan atau anak kita menjadi musuh buat kita. Musuh itu nggak sependapat. Yang ada di pikiran kita dengan yang ada di pikiran anak-anak beda. Yang ada di pikiran kita dengan yang ada di pikiran suami kita berbeda. Kita suka berpendapat gini, kita lebih mendominasi perasaan, suami akal ya. Laki-laki kan akalnya, kita perasaannya. Ketika komunikasi, apa kita bilang sama suami? Mas, kalau bicara pakai perasaan kenapa sih gitu? Nggak bisa. Terus suami bilang sama kita, bunda mikir mikir gitu. Kita disuruh mikir kan, karena kita lebih dikuasai oleh perasaan. Itu saja sudah beda pendapat kan gitu. Anak juga sama. Nah, pengennya kamu kesini. Tapi ternyata enggak, aku nggak mau ke situ, aku mau ngambil jurusan gitu kan. Kita pengennya gitu. Satu hal yang perlu kita ketahui, ujian dari pasangan, ujian dari anak-anak itu sudah dicontohkan semua dalam Al-Quran. Nabi Nuh, Nabi Lut, bayangkan diuji lewat istrinya. Nabi Nuh diuji juga lewat anaknya. Nabi Adam diuji lewat anaknya. Nabi Ayub diuji lewat anaknya. Bagaimana tidak? Abang-abangnya Nabi Yusuf kan iri kepada Nabi Yusuf sampai dilempar ke sumur. Itu Nabi. Kenapa diuji lewat anak-anaknya? Hiburan buat kita bahwa hei, Nabi saja diuji lewat anaknya loh gitu. Nabi pasti kan sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya kan, pasti. Terus siapa kita? Kita belum ngasih yang terbaik kan buat anak-anak, cuma berusaha memberikan yang terbaik. Jadi kalau ada di antara kita yang mengalami ayat ini atau menghadapi seperti yang ada di ayat ini, pasanganmu, anakmu gitu ya, musuh bagimu, ya harus apa? Berlapang dada. Karena kata Allah, kalau kamu memaafkan, menyantuni, mengampuni, sesungguhnya Allah maha pengampun. Sudah ditakar sama Allah. Contoh, air ini kan gitu ya, air ini kan satu botol, ada lagi kan air mineral yang satu gelas gitu ya. Mental manusia tuh begitu, ada yang cuma segelas, ada yang sebotol, ada yang segalon, ada yang setoren. Semakin kuat mentalnya, semakin besar ujian yang dia punya. Allah tahu, Allah itu nggak pernah ketukar ngasih ujian, nggak pernah ketukar. Kalau ada yang diuji lewat suaminya karena dia nggak sanggup, diuji lewat anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang diuji lewat anak-anaknya karena dia nggak cocok, diuji lewat suaminya. Tapi Allah cemburu kalau kita mencintai makhluknya melebihi Allah. Kita cinta banget sama suami, biasanya ujiannya lewat suami. Kita cinta banget sama anak kita, ujiannya lewat anak. Perhatikan itu. Allah cemburu kalau kita mencintai makhluknya melebihi Allah. Saya cerita sedikit. Saya punya anak laki-laki, awalnya 5 ya, 3 lahir di Pakistan. Qadarullah saya kuliah di Pakistan kurang lebih 10 tahun. Jadi datang sendiri, pulang ber5 karena bawa anak 3. 3 lahir di Pakistan, 3-3-nya laki-laki. Oh mungkin kalau di Indonesia lahir perempuan, keempat laki lagi, kelima laki lagi. Sudah gitu ya. Menjelang umur 40 tahun dikasihlah saya hamil lagi anak perempuan. Pasti seneng ya. 5 penantian yang lama dikasih anak perempuan. Seneng itu pasti. Oh langsung dijewer sama Allah. Ketika saya ngasih ASI 6 bulan, ASI selesai, saya kasih makanan tambahan kan, MPASI. Baru beberapa hari, seminggu atau 3 hari dikasih makanan tambahan, diuji sama Allah. Dehidrasi berat, buang-buang air, muntah-muntah sampai anak 6 bulan, bayangkan, sampai nggak berdaya, virus menyerang tubuhnya. Ya Allah, saya langsung di situ mohon ampun sama Allah. Ya Allah, mungkin kemarin senang banget dapat anak perempuan, mohon ampun gitu ya.
Karena mulutnya penuh dengan selang, hidungnya selang, tangan kiri kanan selang, kakinya penuh dengan selang. Sampai Bu izin ya dibelek tangan anak saya umur 6 bulan, dibelek untuk masukin selang dari situ. Oh, itu langsung kayaknya kita udah nggak berdaya ya di situ ya. Ya Allah, semua milikmu, semua milik. Mohon ampun ya Allah, kasih kesempatan saya mendidik dia. Sekarang sudah kelas 2, mau naik kelas 2 SMA. Tapi artinya kalau kita cepat-cepat introspeksi gitu. Jadi kalau diuji, ya Allah jangan-jangan itu harus langsung gitu. Kenapa? Kalau nggak istighfar, ujiannya akan dari pintu itu terus gitu. Terus kalau misalnya kok udah istighfar, udah memperbaiki, kok ujiannya dari situ, berarti kita akan diangkat derajat kita lewat pintu itu. Diangkat sama Allah. Kenapa? Nangis, capek, ngerawat anak, mendidik anak tuh pahalanya tuh besar banget gitu. Nggak semua orang mampu, nggak semua orang mampu. Maka disitulah Ali berkata apa? Cara mendidik anak itu kan 3 kali 7. Apa 3 kali 7? 7 tahun pertama gitu ya, atau boleh bebas mau 7 kali 3 atau 3 kali 7, hasilnya kan umurnya 21 gitu. Jadi apa kata Ali? Kalau anak umur 0 sampai 7 tahun itu jadikan dia sebagai raja, rajanya kita. Kita servis. Terus kita apa? Kita penasehatnya. Nah, makan pakai tangan apa? Dan itu harus diulang. Kenapa? Selnya belum nyambung, anak belum 7 tahun tuh belum nyambung. Jadi kita diuji kesabarannya apa? Capek di fisik. Mama susu, mama, kita buatkan susu gitu kan. Mama pipis, mama kita antar ke kamar mandi, kita mandikan. Nih sentuhan ke anak itu ada quantum touching, sentuhan yang memberikan kekuatan. Mandiinnya, nyabuninnya tuh gini. Kalau ibu-ibu repot, ibu-ibu nggak sabar nyabunin kan cepetan gitu. Mana ada quantum touchingnya di situ? Meluknya, bunda ngajar dulu ya. Itu beda. Berapa cepetan sarapan lu kan beda. Sayang, tapi sayangnya disampaikan dengan teriakan, dengan gergetan, makan gitu. Itu akan beda dengan makan sayang kan gitu. Kalau kita capek, waktu kita sempit, mana bisa kita memberikan yang terbaik buat anak kita kan gitu. Maka terbentuklah anak kita di situ. Kalau dia puas sama ibunya, itu kan seperti jiwa, kan seperti balon yang ditiup, dia melambung kan gitu. Tapi sayangnya kita kadang-kadang nggak sabaran, padahal ujian pertama 0 sampai 7 itu capek di fisik. Terus gimana sih biar bisa sabar gitu ya? Ketika dulu bisa dibayangkan ya, saya kuliah ngajar, punya anak 3 di sana. Lagi enak tidur, yang satu minta pipis. Kuncinya saat itu cuma satu, ya Allah, alhamdulillah. Dia pipis lewat saluran yang sudah engkau sediakan. Coba kalau dia pipisnya lewat selang gitu. Coba kalau dia pipisnya di tempat tidur, nggak jadi ngeluh ibu. Kita lihatin, masya Allah, udah nak, serah gitu. Nanti baru ini lagi mie susu, bikin lagi anak 3, karena saya termasuk yang golkar, kesenggol mekar, nggak boleh ngeliat suami hamil. Baru 7 bulan lihat suami hamil lagi gitu ya. Jadi anak masih jaraknya deket-deket. Tapi ketika dia bilang umi susu, ya Allah, alhamdulillah anak ini bisa bicara, susu. Coba kalau dia nggak bisa bicara, dia kelaparan, dia kehausan tengah malam. Begitu tuh, yang begitu-gitu tuh membuat kita apa ya, menikmati proses itu gitu. Sudah kan. Terus nanti 7 tahun kedua bagaimana? 7 tahun kedua jadikan dia sebagai tawanan atau tentara, dididik disiplin. Makanya kata Rasulullah apa? Umur 7 tahun ajarkan sholat gitu kan. Pisah kamar, mulai dilatih puasa, belajar nutup aurat. Kenapa? Udah mulai nyambung tuh selnya. Kalau 0 sama 7 itu kita tuh kerjaannya nyanyi, cerita, biar tersimpan aja. Makanya punya anak kecil, punya main sama cucu cenderung ya awet muda sebetulnya, karena dia nyanyi lagi gitu. Dan itu efeknya luar biasa. Jadi anak saya tuh 7. Nah yang ke-7 ini ketika saya menjelang umur 50 tahun saya hamil lagi. Jadi masih punya baby, punya anak umur
7 tahun lah. Nyanyi lagi kita, ya Allah, nenek-nenek nyanyi gitu. Jadi hampir sama dengan usia cucu saya gitu, nyanyi lagi gitu. Itu pengaruh gitu. Nah ini kalau kita nggak ikhlas kan pengennya marah-marah kan gitu. Aduh gitu ya. Kalau kita lihat, oh dia masih usia 0 sampai 7, anak atau cucu, oh berarti cerita gitu. Karena nggak bisa, nah Rasulullah bersabda dalam hadis, nggak bisa. Melatih dia makan, melatih dia gitu ya, belajar, sholat, apa tuh semuanya. Kalau nggak pakai cerita, pakai lagu. Kalau nggak dia mumet gitu ya, apa stres gitu. Terus bagaimana kalau tujuan kedua, dididik disiplin. Nah, baju kotor di mana? Sepatu di mana sepatu? Gitu. Udah mulai sholatnya mau jam berapa? Misalnya sholat asar mau jam 4 atau jam 5. Gitu kan. Nanti mendekati itu masa 10 tahun, masa murahakoh, mendekati baligh. Jadi kalau baligh dia udah siap terbang, udah bisa sholat, bisa tutup aurat, bisa gitu. Banyak jamaah yang bertanya begini, Bu Fatia, anak saya umur 17 tahun, terus dia nggak pernah puasa, setiap puasa kalah terus, boleh nggak bayar fidyah? Halo, 17 masa bayar fidyah? Saya bilang itu buat lansia. Kenapa? Karena 7 tahun kedua tidak dilatih. Jadi nanti 10 tahun kita lihat nanti, kalau dia menjadi anak yang menyenangkan gitu ya, itu hasil sentuhan kita kepada dia yang menyenangkan dia, sehingga dia pun menyenangkan kita. Kalau dia menyebalkan, boleh jadi perilaku kita atau pendidikan dia kepada pendidikan kita kepada dia menyebalkan sekali buat dia. Pesan Rasulullah apa sih? Birru aba'akum tabirrukum auladukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Anak kita nggak kenal kita kecilnya kan, nggak tahu bagaimana kita sama orang tua kan, Allah tahu. Seindah itu perilakumu kepada orang tuamu, seindah itu pula insya Allah anak-anakmu kepadamu, begitu. Jadi bukan karma ya, ini Rasulullah itu kan syarih, beliau itu kan menjelaskan ya, semua yang terjadi atau hukum yang berlaku kan beliau menjelaskan gitu. Sehingga kita perlu warning nih, dulu kita gimana, atau minimal anak-anak kita tahu hadis ini, sehingga dia berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Ada di surat Al-Isra ayat 23, surat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah itu perintah menyembah Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua tuh nempel di situ. Dan dua-duanya hukumnya wajib. Anak-anak harus tahu ini gitu. Anak-anak terkadang tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kita yang tahu, kita yang menyampaikan. Anak-anak terkadang tidak tahu bagaimana menyenangkan orang tua. Kita yang menceritakan. Sehingga ayat ini bisa diamalkan oleh mereka. Sharing sedikit. Suatu hari anak-anak kalau udah zikir main game, zikirnya gini kan. Itu kalau udah zikir disuruh tuh susah gitu kan. Nanti lah gitu ya. Nah makanya 7 tahun kedua capeknya di hati. Aduh, nak sholat tak tar, kita ditembak terus. Mandi nak nanti gitu. Capek hati kita kan. Semuanya kapan gitu. Orang tua pengennya apa? Pengennya anaknya rajin sholat, mandi sendiri, belajar sendiri gitu kan. Terus tugas kita ngapain? Gitu kan. Maka ketika tinggal nunjuk-nunjuk aja gitu kan ya. Nah ketika suatu hari anak-anak itu tak tolong nanti gitu ya lagi main, saya pura-pura nggak pakai kacamata. Nak coba nak tolong bacakan ini surat Al-Isra ayat 7 ayat 23, artinya apa ya nak? Dia bantukan bacakan. Allah telah memerintahkan gitu ya. Terus sampai ketemu imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā. Uff, alif dengan fa. Indonesianya apa? A sama ha. Jika orang tuamu sudah lanjut, jangan mengatakan ah. Nah itu kalimat ah ini kan dia baca. Oh gitu ya nak ya. Maka janganlah gitu kan kamu mengatakan ah kepada orang tuamu dan jangan menghardiknya. Kita tanya, siapa yang bilang itu nak? Allah. Mulai Allah yang menyuruh itu, bukan kita yang minta. Allah.
Udah baca ayat itu, masya Allah. Nah, tolong, iya Mi, gitu. Karena kan dia baca langsung bahwa itu perintah Allah, nggak boleh ngomong nggak boleh menghardik kan gitu. Wakhfid lahum hadil, merendah sama orang tua tuh merendah, ngalah gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang anak-anak perlu tahu juga isi Al-Quran. Allah lah yang nyuruh mereka begitu sama orang tuanya, bukan kita yang gila penghormatan dari mereka. Allah menghargai orang tua seperti itu. Kita kasih tahu juga, nanti kamu kan jadi orang tua juga, anak-anak juga harus tahu bagaimana berperilaku kepada kalian semua gitu. Jadi Al-Quran ini apa ya, pencerah kan, pedoman hidup gitu. Seperti jam dinding, kita akan tahu jam dinding, jam berapa kita bangun, jam berapa kita sarapan, jam berapa kita sholat, itu kan jam dinding. Sekarang jam dindingnya dicopot, kita injek-injek, rusak, kita kebingungan, ini sekarang jam berapa sih, kan gitu. Ini waktunya apa, waktunya makan atau waktunya main atau waktunya tidur, kita nggak pernah tahu. Sama kalau Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup, kita akan buta, kita akan kosong, bingung ini tujuan hidup apa sih gitu. Tapi kalau kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, maka menservis suami senang ibadah, menservis anak-anak senang ibadah, mencari nafkah rajin ibadah, tujuannya ibadah semua. Maka kalau misalnya suami tengtong agak debat kecil, ya Allah mau masuk surga susah banget ya Allah gitu. Kadang-kadang suami nyebelin. Dalam pendidikan anak tuh kan kita nggak satu visi sama suami. Kata suami juga sama, ya Allah istriku ini jelek, udah jelek cerewet lagi gitu, sama. Bukan hanya kita yang kesal sama suami lebih kesel lagi sama kita. Cuma bedanya apa, kita ngomong, dia enggak, gitu aja. Suami itu lebih sering ikut aliran kebatinan, tekanan batin. Sama sebetulnya, kita kadang-kadang kita pengen anak begini gitu ya, suami begitu, itu biasa gitu. Karena Allah udah ngasih bocoran. Tapi kalau kita memaafkan tuh luar biasa. Nah terus kalau udah 7 tahun kedua, 7 tahun berikutnya, 7 tahun ketiga berarti umur 15 sampai dia menikah dan seterusnya. Apa kata Ali? Jadikan dia sahabat kita. Sahabat, diajak ngobrol, anak bunda udah siap nikah belum? Gimana kuliahnya? Kira-kira kita kalau ngecat rumah warnanya apa? Dia seneng banget kalau kita hargai. Dia seneng banget kalau kita jadikan dia seperti sahabat kita. Makan yuk nak yuk gitu. Nah anterin mak itu yuk kita gitu. Yang enak kita liburan kemana nih gitu. Itu seneng gitu. Kadang-kadang perlu komunikasi. Ibu kan anaknya sedikit ya. Kalau anak saya kan banyak. Perlu komunikasi dengan satu anak. Misalnya anak pertama mau nikah, kita ajak tuh berdua, kita jalan-jalan berdua sama dia. Anak ketiga begitu seterusnya. Jadi walaupun mereka sudah menikah, nih cium pipi itu nggak berhenti, tetap nunggu. Jadi mereka udah nyodorin pipinya. Kalau datang assalamualaikum Umi, langsung pipinya disodorin gitu. Buat dia ciuman istrinya sama ciuman ibunya berbeda. Jangan pernah menganggap bahwa udahlah anak udah nikah selesai. Enggak. Ibu kalau kita punya orang tua jangan berpikir bahwa kalau kita sudah menikah terus selesai urusan. Enggak. Orang tua masih memikirkan terus apakah dia bahagia atau tidak, nanti dia bagaimana. Itu orang tua tuh capek. Capeknya kapan? Ini di usia ini nih, usia 7 tahun ketiga. Jadi 7 tahun pertama capek di badan, 7 tahun kedua capek di hati, 7 tahun berikutnya tuh capek di pikiran. Diturunkan ke ayat berikutnya, At-Taghabun ayat 15. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Coba. Kalau tadi musuh, kalau yang kedua kalimatnya fitnah, wallahu indahu ajrun 'azim. Nah ini ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Gitu ya. Dibilangnya cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ibu bisa bedakan. Kalau yang pertama pasangan dan anak sebagai musuh. Karena kita terkadang tidak sependapat. Isi kepala kita dengan isi kepala mereka berbeda.
Tapi kalau untuk harta dan anak-anak apa? Ujian. Kok beda? Karena bangun tidur, mau tidur, kepala kita isinya apa? Kalau nggak harta, anak. Besok anak-anak sarapan apa ya, gitu kan? Besok kerja gimana ya? Itu di kepala kita isinya ini. Itu yang dimaksudkan fitnah, ujian tuh itu. Harta ujian, yang ada uang ujian, yang nggak ada uang juga ujian. Memang paling enak ya, paling enak itu bangun tidur itu syukur yang kita dahulukan. Kalau sudah hati kita diisi sama syukur, kondisi apapun tuh kita udah bersyukur. PR-nya apa? Setiap hari mata kita harus sibuk mencari nikmat Allah. Kalau belum bilang alhamdulillah, cari terus. Misalnya kita buka hordeng, alhamdulillah pohon kita berbunga, alhamdulillah. Ini belum keluar, alhamdulillah. Mungkin di mobil kita, di kendaraan kita, mungkin di anak-anak kita, mungkin di pasangan kita. Sebelum mengeluarkan ucapan alhamdulillah, jangan berhenti mencari mata kita. Boleh jadi kita ke kamar mandi mendapatkan nikmat itu. Mau ke kamar mandi bangun tidur ya, masya Allah, sendi kita bisa digerakkan. Berapa banyak teman-teman kita yang bangun tidur stroke, tidak bisa menggerakkan sendinya. Kalau sudah diawali dengan rasa syukur, ujian itu akan memang gitu. Kan memang dunia ini tempat ujian. Kalau tempat cucian namanya laundry. Jadi ada apa ya? Hari-hari itu gitu. Kalau enggak, ini fitnahnya akan besar sekali. Harta, gitu kan? Anak, kita stres. Memang dambaan para istri itu punya suami 3T: takwa, tampan, tajir. Pengennya. Tapi kan ada yang diuji juga lewat tadi kan, lewat harta, lewat anak-anak gitu ya. Dikasih suami 3T juga, tua, tulalit, tertindas gitu kan. Ujian kan gitu. Tapi karena kita tahu ayat ini pahalanya besar, ada energi ibu. Nyambut anak-anak ada energi, menservis suami ada energi. Terus bagaimana biar tidak menjadi ujian? Nah ini kita diuji lewat mereka. Terus gimana sih biar nggak jadi ujian? Ikuti tipsnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tipsnya apa? Beliau menyampaikan 5 cara mendidik anak-anak. Itu ada di buku Nasihul Ulwan ya. 5 ini yang pertama apa? Yang pertama ada keteladanan. Ada keteladanan. Jadi jangan bahasa anak-anak, jangan omdo gitu, jangan ngomong doang. Coba contohin gitu. Sekarang gini, kita lagi nonton TV gitu ya, sambil makan cemilan, kita bilang sama anaknya, nak sholat. Kita makan cemilan nonton TV. Anak sholat nggak? Bunda udah sholat. Bunda sih nanti, kamu aja dulu. Itu lama itu. Ada seorang anak, nah kalau makan baca doa, dia rajin baca doa. Suatu hari ibunya makan, bunda udah baca doa. Kalau bunda baca doanya dalam hati, besok anak ini nggak baca doa. Nak baca doa nak, aku baca doanya dalam hati. Emang enak nggak enak gitu. Itu keteladanan penting. Kalau pengen anak rapi pakai nutup aurat gitu ya, kitanya rapi nutup aurat. Kalau pengen anak kita sholat, kita udah pakai mukena. Nah ayo sholat bareng bunda gitu. Atau adzan berkumandang, kita bilang nah adzan gitu. Jadi mereka melihat kita dulu. Kita jangan anggap remeh nih. Anak perempuan yang toh kita loh bu. Kita sama kan, dulu ibu begini sama ayah gitu kan. Kita kan nyimpen di sini. Anak perempuan kita juga sama. Anak laki-laki tuh menyimpan memori bagaimana perilaku ayahnya. Qadarullah, ibunda saya itu masya Allah bu. Jadi kalau ayah mau pulang, itu beliau menyediakan air 3 warna. Ada air teh, ada air susu gitu, ada air putih. Sampai bu banyak banget bu, nggak apa-apa, nanti ayah tinggal milih gitu. Terus mubazir dong, yang kalau ayah nggak minum, ibu yang minum. Masya Allah, dalam hati saya sekarang saya bu boro-boro bisa begitu. Biasanya gimana pengantin baru nih, kalau ngasih kan ada tatakannya gitu ya, ada tutupnya, silahkan bang gitu. 3 bulan tutupnya hilang.
entah kemana itu tutupnya. 3 bulan lagi tataknya juga nggak perlu tataknya, memang gitu. Udah punya anak, mas airnya di galon gitu. Suruh ngambil sendiri kan gitu. Udah gede. Jarang, tapi jangan salah. Itu anak perempuan kita nyimpen loh, nyimpen dia. Bagaimana kita memperlakukan ayahnya, dia ingat gitu. Terus kalau misalnya ada seorang ayah bilang gini, Bu Fatihah, seorang bapak ya, Bu Fatihah, kenapa ya ibu-ibu tuh kalau di rumah seneng banget pakai daster gitu. Saya bilang kan Pak biar adem Pak gitu. Iya Bu, istri saya tuh Bu kalau mau ke pengajian, cantik kayak ratu. Di rumah kayak pembantu. Malam-malam seperti hantu. Pakai masker. Dasternya ya Allah lubang anginnya banyak banget gitu kan. Boleh nggak sih pakai daster? Boleh, tapi yang masih bagus. Kalaupun ada lubang itu cowoknya dari tokonya. Bukan karena kesetrika gitu. Karena anak itu nyimpen itu. Oh bagaimana, oh ibuku begitu ya sama ayahku, nanti kalau aku jadi istri aku akan begitu gitu. Itu nggak beda jauh tuh Bu. Keteladanan itu penting banget gitu. Masya Allah gitu. Sampai hal-hal yang kecil-kecil yang karena dicontohkan yang baik-baik gitu ya Bu, itu tersimpan gitu. Tapi kalau yang dilihat di rumahnya gitu ya kurang baik, pengaruh. Kenapa ada suami KDRT yang dia lihat ayahnya begitu sama ibunya? Dulu anak saya yang masih kecil tanya gini, Zawa, umi kamu pernah berantem nggak sama abimu? Pernah, tapi nggak rame gitu. Apa kata dia? Kalau mamaku tuh sering banget ditampar sama papaku. Jadi coba anak SD kelas 4 temennya cerita gitu, sering banget mama dipukul, nanti mama masuk kamar nangis banting pintu. Saya bilang kasihan sekali anak ini gitu, diperlihatkan di depan matanya hal-hal yang tidak layak untuk dia lihat gitu ya. Itu keteladanan penting tersimpan di sini. Dan itu Bu, mohon maaf, nanti ketika dia berumah tangga kasihan gitu. Maka keteladanan itu penting. Apa setelah al-adah? Jadi yang pertama al-adah artinya al-qudwah artinya keteladanan. Yang kedua al-adah. Al-adah artinya apa? Pembiasaan atau dibiasakan. Misalnya bangun tidur apa yang dia lakukan, naruh sepatu di mana, baju kotor di mana gitu ya. Terus kalau orang tua mau berangkat misalnya salim, hal-hal kayak gitu. Maghrib TV matikan, sholat, baca Quran, siapin buku buat dia biasakan begitu. Kalau sudah terbiasa, even kita nggak ada, dia akan membiasakan itu. Nak sudah ngaji, sudah nyiapin buku, sudah gitu. Tapi itu butuh waktu antara 1 bulan sampai 3 bulan untuk membiasakan itu. Itu pun kalau sudah keluar, nggak ada yang membiasakan itu bisa luntur Bu. Kita berpikir anak ini kan dulu waktu di rumah begini gitu ya Bu ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ketika dia keluar, dia ke kampus, ngekos, itu bisa luntur tuh Bu. Kenapa? Karena anak kita dibentuk oleh lingkungan. Jadi kita tarik-tarikan tuh Bu di situ Bu. Keteladanan sudah, tetapi di luar kan keteladanan yang dia lihat kan teman-temannya. Dia merokok, misalnya dia pakai pakai baju yang gambarnya nggak layak gitu. Itu kan di luar dia terpengaruh karena yang dia lihat itu gitu. Akhirnya terbiasa tuh Bu. Nah itu kita tarik-tarikan sama anak di situ. Mana yang lebih kuat antara kita dengan lingkungan di sana gitu. Maka dibutuh yang ketiga, an-nasihah, memberi nasihat. Terus kapan sih waktu yang tepat memberi nasihat? Rasulullah ngasih contoh yang efektif nasihat itu 3 waktu. Yang pertama saat akan pergi. Pesan beliau kepada Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, ya gulam gitu. Nak, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Cuma itu Bu, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Saya ingat sekali ketika akan berangkat ke Pakistan Bu, dicuci otaknya itu, di brainwash, dicuci.
Pesan ayahanda cuma almarhum bilang gini, Fat, Allah kita sama ya, Allah kita sama, Allah ayah sama Allah Fatihah sama. Walaupun ayah nggak ngelihat Fatihah, Allah ayah lihat, dicuci bu otak kita tuh bu. Sampai di sana bu, bener-bener kalau mau, namanya anak muda ya bu ya, 17-18 kan pengennya yang ya itulah gitu. Setiap ingat Allah kita sama, mudah bu, nggak jadi mau macem-macem. Padahal teman-teman pergi kemana bebas gitu ya, ingat itu bu, nggak jadi bu. Jadi Allah kita sama, itu anak zaman dulu. Anak zaman sekarang bisa nggak digituin? Belum tentu. Nah Allah kita sama, iyalah sama, siapa bilang beda kan gitu. Jadi beda zaman, beda cara ternyata. Apa kata Ali? Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena kamu diciptakan untuk zamanmu dan anak-anakmu diciptakan untuk zamannya. Nah itu makanya nasihatnya beda lagi tuh bu. Nah telepon kalau sampai, nak jangan lupa sholat. Kenapa? Anak laki-laki jangan panjang-panjang ya bu, ngasih nasihat sama anak laki-laki jangan panjang-panjang. Anak perempuan boleh panjang dikit lah. Anak laki-laki kalau nak nanti kalau dia udah bawa ransel udah pergi langsung, nah kita cari udah nggak ada. Memang nggak bisa dia lama-lama. Anak perempuan malah nanya, nah nanti kalau kamu udah besar, terus malah ngobrol bu, kenapa? Ada bakat ngerumpi perempuan itu. Jadi kupingnya agak tebel, justru dia ngomong berjam-jam tuh bisa, tapi anak laki-laki enggak. Itu makanya lahiriannya Rasulullah ketika menyampaikan ke Ibnu Abbas, singkat kan, singkat, tapi dalam. Ingat Allah, coba ingat Allah atau jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah apa namanya? Jaga perintahnya, jaga larangannya, jaga, kan gitu bu. Singkat tapi padat. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua, kapan? Makan-makan. Lagi makan atau makan-makan, traveling kan pasti makan-makan ya bu, jalan-jalan. Dulu ada seorang anak bernama Umar bin Abi Salamah. Nah Umar bin Abi Salamah itu tangannya tangan kiri gerak bu, gitu, mau ngambil daging yang ada di nampan. Ibu tuh nggak orang Arab, pernah makanan Arab ya? Kalau orang Arab tuh makannya di nampan bu, nampan besar, bukan prasmanan, bukan sepiring-sepiring kayak kita gitu. Makanya orang Arab ngelihat kita tuh makan cimi gitu, kecil gitu maksudnya. Kita kan bu ayam dibelah 12, dia dibelah 2 bu, makanya aneh gitu. Kalau kita makan ikan teri, mereka bilang apa? Ya Allah kamu tuh tega banget, biarkan dia besar dulu. Enggak bisa besar, saya bilang ikan teri memang begini gitu ya. Kita tuh katanya makannya tuh kayak main-mainan gitu ya. Jadi beda bu fisik kita sama fisik mereka. Kita naik ojol masuk angin kerok gitu kan, mereka jarang bu, jarang masuk angin, makannya itu bagus. Umar bin Abi Salamah tangannya gini nih, tek mengambil daging ya bu, mau dia ngambil tengah. Apa kata beliau? Ya gulam, sambillah wakul biyaminik wakul mimayalik. Nah makan tuh baca bismillah, sambillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimayalik, makan yang terdekat gitu bu. Itu etika makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anak kita bisa nggak begitu? Enggak bu, kita nggak bisa bilang, nah Rasulullah bersabda dalam hadis kesekian, nggak bisa. Bagaimana biar hadis ini tersampaikan? Nah pakai lagu akhirnya, tapi isinya isi hadis. Kan tadi makan baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan yang terdekat gitu kan bu. Intinya 3 ini masukin ke anak kita. Kita bilang sama anak kita apa? Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Kan zamannya beda. Oke, dia lupa lagi, makan baca bismillah. Dia ingat kan bu, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Kesimpan Rasulullah di sini. Oke. Kalau dia mau pakai ini, makan gitu kan bu, kita dia ingat. Anak-anak itu kan otak kanan yang lebih dominan. Jadi oh gitu, nanti dia berantakan makannya. Kita bilang lagi, makan tidak berantakan, makan tidak berebutan,
makan harus dihabiskan seperti Rasulullah. Kesimpan di sini Rasulullahnya ibu. Anak-anak sekarang nanya apa? Bunda Rasulullah sama Superman hebatan mana? Nah, karena dia tidak mengenal Rasulullah, bahwa Rasulullah itu benar, kalau ini fiksi atau fiktif gitu kan bu. Anak-anak tuh nggak tahu. Nah itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu kapan? Pada saat sakit, saat pergi, saat makan, saat anak sakit, itu hatinya peka bu. Anak sakit itu sensitif. Nggak usah anaknya, ibunya aja kalau lagi sakit sensitif kan bu. Kita lagi rebahan, lagi pegang HP, terus suami datang, bunda udah sehat, udah mendingan. Padahal tadi ingat HP, tapi ketika disapa sama suaminya kenapa jadi lebay gitu kan gitu. Jadi kita saja yang tua begitu kan bu, kalau diperhatikan sensitif hati kita. Nah dulu ada orang anak Yahudi sakit, ditengok oleh beliau, aslim, masuk Islam lah gitu. Anak ini lihat ayahnya, aslim, masuk Islam lah. Tengok lagi ayahnya sampai 3 kali, aslim, masuk Islam lah. Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Kok bisa? Orang sakit hatinya sensitif. Ibu kalau nengok orang sakit tuh cengeng, makasih ya udah nengokin gitu kan. Sensitif orang sakit itu. Apalagi mohon maaf sakitnya berlarut-larut gitu, dia stroke atau gitu ya bu ya. Ini echonya tinggi atau gimana ya? Jadi kalau misalnya kita nengok orang sakit, nah Allah lagi sayang gitu. Nah Allah lagi sayang misalnya gitu ya. Jadi Allah mau ngasih, siap, Allah mau ngasih kenikmatan gitu. Allah sedang mengampuni dosa-dosa. Lagi enggak ya? Oke, udah. Dia perlu istirahat aja, dipencet istirahat, diam lagi. Oh siap. Nah itu perhatikan 3 waktu tadi ya. Terus yang keempat apa? Ibu Nabi ngasih contoh kan 5, ngasih tips 5 ya bu. Pertama keteladanan, kedua pembiasaan, ketiga ngasih nasihat, yang keempat apa? Yang keempat al-mutaba'ah, dipantau, dievaluasi. Itu cara mantaunya bebas, tergantung kita. Kalau masih SD coba cek tasnya, kalau sudah besar cium aroma mulutnya. Anak bunda datang, sekaligus kita mencium aroma mulutnya, dia bau rokok atau bau apa gitu. Kalau dulu, sekarang anak saya udah umur 27, tapi waktu kecil ibu, saya terbiasa ngecek tasnya saya cek, ada PR nggak nak, saya cek. Mereka biasanya wajahnya biasa-biasa saja, kalau nggak ada yang ketakutan kan bu. Nah suatu hari saya bongkar tasnya, waktu itu dia masih kelas 3 SD, saya ingat banget, ada majalah orang dewasa bu. Panik ya bu, majalah orang dewasa, kan dia baru kelas 3 SD. Saya nggak langsung marah, saya cuma tanya gini, nak ini bukunya siapa ya? Hah? Majalah siapa? Majalah, aku nggak bawa majalah gitu bu. Oh berarti bukan kesalahan dia. Terus ini punya siapa? Dari jauh saya lihat ini. Siapa? Dia mikir-mikir bu. Oh iya tadi temanku nitip buku PR katanya. Coba kan teman bisa jahat kan bu, ngejebak dia. Oh iya tadi aku udah bawa di ransel katanya, aku udah mau pulang, tiba-tiba temanku bilang, hei titip buku PR ya. Oh iya masukin aja, tapi dia nggak ngeliat kan bu, karena udah di tasnya udah dipanggul gitu, di punggung, dimasukin sama dia. Qadarullahnya malamnya dia mau buka tas kan bu, jadi saya yang pertama menemukan. Enak kan kalau gitu. Kalau memang bukan salahnya dia, kita nggak boleh ngomelin, kamu nggak boleh marah sama dia, orang dia nggak tahu menahu. Oh iya tadi dia nitip buku PR gitu. Oh ya salam ya sama temenmu ya, ambil buku PR-nya di sini.
sama Ubi atau sama Abi atau sama Umi, nggak datang Bu. Gitu. Artinya apa? Oh, teman kita, teman anak-anak kita bisa bujah sama kita, bisa. Jadi kita marah pun harus tahu kesalahannya siapa dan bagaimana kan gitu. Sama halnya seorang ibu, Bu Fatia, saya cek tas anak saya, anak SD Bu, udah nyimpen kondom. SD Bu, anak sekarang tuh mengerikan ya. Ada lagi yang anak perempuan itu menyimpan, maaf, pil KB. SD Bu. Panik kan Bu pasti orang tuanya. Saya bilang, tanya dulu ini pil KB-nya siapa, kondomnya siapa. Kalau dia nggak merasa membawa, nggak menyimpan, kan kita nggak boleh marahi dia. Boleh saja temannya yang memasukkan gitu. Itu perlu dipantau, perlu dievaluasi. Apalagi zaman sekarang Ibu, zaman sekarang. Terus zaman sekarang mantaunya bagaimana? Saya kadang-kadang Bu ngecek Instagram anak-anak saya cek tuh Bu, siapa yang follow dia follow siapa. Pernah ada wanita pakaiannya nggak senonoh lah, nggak sopan. Terus saya lihat, loh kok dia dia follow anak saya kan gitu Bu. Saya langsung anak itu yang akunnya begini-begini gitu. Kok ada gitu ya? Kok ada Umi gitu? Itu dia follow aku. Tapi kan yang penting aku nggak follow dia. Oh iya ya. Jadi kalau mau follow kan siapa saja kan bisa follow kita. Yang penting kan kitanya nggak follow dia. Aku nggak berteman sama dia gitu. Oh iya ya gitu. Kita kan udah parno ya Bu, terkadang ini kok gitu, pakaiannya begini kok follow anak kita gitu. Kita udah takut kan Bu, kan dia kan yang memfollow gitu. Oke deh Mi, aku kunci aja Instagramku gitu. Karena yang memfollow dia itu perempuan-perempuan kayak gitu Bu. Jadi saya parno gitu ya. Padahal kan dia nggak salah. Orang yang follow dianya kan nggak follow. Yang penting kan aku nggak follow, aku nggak kenal gitu. Masa aku ngelarang Mi? Oh iya ya, ya udah Mi, aku kunci gitu. Jadi sekarang Bu zamannya memantau anak itu beda lagi kan gitu Bu. Setiap zaman kan harus disesuaikan. Baru yang terakhir apa kata Rasulullah? Al-uqubah, ngasih hukuman. Kapan ngasih hukuman? Kalau yang 4 ini sudah nih Bu, keteladanan sudah, pembiasaan sudah, nasihat sudah gitu. Begitu juga pemantauan sudah. Terus dia bikin kesalahan, hukumannya disesuaikan dengan umurnya, hukumannya disesuaikan dengan kesalahannya. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.